Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada yang terhormat Bapak Dr. Subelo Wiono SHMPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Hukum. Perkenalkan, nama saya Salsabila Rohim Asmawinata dengan NPM 2310039. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai aliran-aliran dalam sosiologi hukum. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan apa itu sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antar hukum dan masyarakat. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dipandang sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh nilai, norma, dan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kita melihat konsep norma sosial. Norma merupakan aturan tidak tertulis yang berkembang dalam masyarakat. Ia berperan sebagai landasan dalam pembentukan hukum formal. Yang kedua, ada lembaga hukum, yaitu institusi seperti pengadilan, kepolisian, dan lembaga legislatif yang menjalankan dan menegakkan hukum dalam kehidupan bernegara. Yang ketiga, ada kesadaran hukum. Ini mencerminkan sejauh mana masyarakat memahami, menerima, dan mematuhi hukum yang berlaku. Tingkat kesadaran hukum yang tinggi biasanya menciptakan ketertiban sosial yang lebih baik. Yang keempat, ada perubahan sosial. Hukum harus bersifat dinamis dan mampu mengikuti perubahan nilai serta struktur dalam masyarakat. Karena itu, sosiologi hukum juga mengamati bagaimana hukum beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Dan yang terakhir, interaksi hukum dan masyarakat. Hukum tidak hanya mengatur masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh masyarakat itu sendiri. Proses ini bersifat timbal balik dan menjadi inti kajian sosiologi hukum. Jadi, melalui 5 poin ini, kita dapat memahami bahwa hukum dan masyarakat adalah dua entitas yang saling membentuk dan mempengaruhi. Baik, yang selanjutnya ada aliran positif dan normatif. Di sini menjelaskan dua pendekatan utama dalam sosiologi hukum, yaitu aliran positif dan aliran normatif. Aliran positif memandang hukum sebagai fakta sosial yang bisa diamati secara objektif. Pendekatan ini fokus pada apa yang ada, bukan pada apa yang seharusnya. Jadi, hukum dianggap netral tanpa mempertimbangkan baik atau buruknya isi hukum tersebut. Sebaliknya, aliran normatif lebih menekankan bahwa hukum harus dilihat sebagai sistem nilai. Pendekatan ini tidak hanya mempelajari aturan, tetapi juga mempertanyakan apakah hukum tersebut adil atau sesuai dengan nilai moral dalam masyarakat. Tujuan dari aliran positif adalah menjelaskan hukum secara ilmiah dan bebas nilai, sedangkan aliran normatif berusaha menilai hukum dari aspek keadilan dan etika. Keduanya sebenarnya saling melengkapi. Aliran positif memberi landasan analitis, sementara aliran normatif memberi arah nilai dan tujuan hukum. Dengan memahami keduanya, kita bisa melihat hukum secara lebih utuh, baik dari sisi strukturnya maupun dari sisi maknanya. Yang selanjutnya yaitu ada pada aliran konseptual. Pada slide ini, kita membahas tentang aliran konseptual dalam sosiologi hukum. Yang pertama yaitu ada definisi hukum. Definisi hukum, aliran ini berusaha memahami apa itu hukum secara konseptual, bukan hanya melihat hukum sebagai aturan tertulis, tapi menggali makna dasarnya secara filosofis dan teoritis. Nah, selanjutnya dasar teori. Dasar teori di sini, hukum dikembangkan melalui ide-ide, dasar, dan konsep logis. Tujuannya adalah membentuk teori hukum yang bisa dijadikan acuan akademik. Yang selanjutnya, struktur abstrak. Hukum dipandang sebagai sistem yang terdiri dari norma dan nilai, sehingga aliran ini fokus pada analisis struktur yang bersifat non-fisik atau abstrak. Yang selanjutnya, tujuan ilmiah.
Aliran konseptual ingin menjadikan hukum sebagai ilmu yang disusun dengan pemikiran rasional, logis, dan bisa diuji secara akademis. Jadi, inti dari inti dari aliran ini adalah memahami hukum secara mendalam dan membentuk teori yang kuat dari sudut pandang konseptual. Baik, yang selanjutnya yaitu kita masuk ke pembahasan aliran fungsional dalam sosiologi hukum. Aliran ini dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Emil dan Talcott. Mereka menekankan bahwa hukum memiliki fungsi sosial yang penting, yaitu menjaga keteraturan dan stabilitas dalam masyarakat. Dari sisi struktur sosial, hukum dipandang sebagai hasil dari kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Artinya, semakin rumit suatu sistem sosial, semakin besar pula kebutuhan akan hukum untuk mengatur hubungan antar individu maupun institusi. Namun, jika hukum tidak berjalan dengan baik, maka akan muncul pain points atau permasalahan seperti ketidakteraturan sosial dan konflik. Inilah yang menjadi perhatian utama dalam aliran fungsional. Oleh karena itu, solusi hukumnya adalah menyesuaikan hukum agar tetap relevan dan mampu menjalankan fungsinya secara efektif dalam menjaga keharmonisan sosial. Jadi, aliran ini mengajarkan kita bahwa hukum harus dipahami dalam konteks peranannya sebagai bagian dari sistem sosial yang saling terkait. Yang selanjutnya yaitu aliran kritis. Pada slide ini, kita akan membahas aliran kritis dalam sosiologi hukum. Aliran ini muncul sebagai respon terhadap pendekatan hukum tradisional yang dianggap terlalu statis dan kurang memperhatikan realitas ketimpangan sosial. Tahap pertama adalah kesadaran kritis. Di sini, masyarakat atau ilmuwan mulai menyadari bahwa hukum tidak selalu bersifat netral. Dalam pandangan kritis, hukum seringkali dikendalikan oleh kepentingan kelompok dominan atau elit, sehingga justru memperkuat ketidakadilan sosial. Masuk ke tahap kedua, ketertarikan teoritis. Tokoh-tokoh seperti Karl Marx dan Jurgen menjadi pondasi utama. Marx menekankan bahwa hukum merupakan alat ideologi yang digunakan oleh kelas penguasa untuk mempertahankan status quo. Sementara Habermas menyoroti pentingnya komunikasi dan partisipasi publik dalam sistem hukum. Selanjutnya, tahap pertimbangan ideologis. Dalam tahap ini, kita mulai menelaah bagaimana hukum digunakan untuk membentuk cara pandang masyarakat. Misalnya, hukum yang tampaknya adil bisa saja menyembunyikan agenda politik atau ekonomi tertentu, seperti regulasi tenaga kerja yang melindungi pengusaha besar tapi melemahkan buruh. Tahap keempat adalah tindakan sosial. Setelah memahami adanya bias dalam hukum, maka muncullah dorongan untuk melakukan perubahan sosial. Hal ini bisa melalui aktivisme pergerakan masyarakat sipil hingga kampanye reformasi hukum. Tujuannya adalah membongkar struktur yang tidak adil, kemudian masuk ke keterlibatan publik. Disinilah masyarakat diajak lebih aktif, bukan hanya menjadi objek hukum, tapi menjadi objek yang ikut menentukan arah kebijakan. Partisipasi dalam pembentukan hukum menjadi hal yang sangat penting agar hukum benar-benar mewakili kepentingan umum. Dan akhirnya, kita tiba di tahap advokasi keadilan. Ini adalah puncak dari perjalanan pemikiran kritis, yaitu mendorong hukum yang progresif dan membela kaum marginal. Hukum tidak lagi dilihat sebagai alat kontrol, melainkan sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial yang sesungguhnya. Baik, yang selanjutnya, aliran historis. Aliran ini memiliki pandangan bahwa hukum tidak diciptakan secara tiba-tiba atau semata-mata berasal dari kekuasaan, melainkan merupakan hasil dari perkembangan sejarah dan budaya masyarakat itu sendiri. Hukum tumbuh bersama masyarakat. Prinsip pertama yang paling menonjol dari aliran ini adalah
bahwa hukum tumbuh dan berkembang secara organik bersama masyarakat. Artinya, hukum muncul dari kebiasaan, tradisi, dan praktik sosial yang telah lama ada. Yang selanjutnya, peran dan sejarah budaya. Sejarah dan kebudayaan dianggap sebagai pondasi utama dalam pembentukan hukum. Setiap masyarakat memiliki perjalanan sejarah dan nilai budaya yang berbeda, dan itulah yang membentuk sistem hukumnya masing-masing. Yang selanjutnya, penolakan terhadap hukum kodrat dan rasionalitas absolut. Aliran ini menolak pandangan bahwa hukum bisa dibuat berdasarkan akal sehat atau kodrat atau hukum kodrat secara universal. Menurut mereka, pendekatan rasional tidak cukup karena hukum harus selaras dengan jiwa bangsa atau Volksgeist dari suatu masyarakat. Yang selanjutnya, pentingnya kesadaran hukum kolektif. Kesadaran hukum masyarakat sangat penting. Hukum akan efektif hanya jika sesuai dengan nilai-nilai kolektif yang diyakini oleh masyarakat tersebut. Yang selanjutnya, pengaruh tokoh. Ada Fried Friedrich von Seps. Tokoh ini, yaitu tokoh sentral dalam aliran ini adalah Friedrich. Ia menekankan bahwa hukum tidak bisa dipaksakan dari luar, melainkan harus tumbuh dari dalam masyarakat secara bertahap. Jadi, inti dari aliran historis ini adalah bahwa hukum adalah hasil dari pengalaman kolektif masyarakat yang terbentuk melalui waktu, dan karena itu tidak bisa dilepaskan dari konteks sejarah dan budayanya. Aliran ini memberikan kita pemahaman bahwa hukum adalah cerminan dari sebuah bangsa. Baik, yang selanjutnya yaitu aliran ekonomi. Pendekatan ini mencoba menjelaskan hukum berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi, terutama efisiensi dan insentif. Pendekatan ini sering digunakan dalam konteks analisis kebijakan hukum. Yang pertama, hukum sebagai insentif ekonomi. Aliran ini melihat hukum sebagai alat untuk menciptakan insentif. Artinya, hukum digunakan untuk mendorong perilaku yang diinginkan secara ekonomi dan mencegah perilaku yang merugikan. Contohnya, hukum pajak dan denda lingkungan. Yang selanjutnya, ada analisis biaya dan manfaat. Pendekatan ini menilai suatu aturan hukum berdasarkan analisis biaya dan manfaat. Apakah aturan tersebut menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan biayanya? Jika tidak, maka dianggap tidak efisien. Yang selanjutnya, peran pasar dalam pembentukan hukum. Pasar dianggap mampu secara otomatis membentuk aturan melalui interaksi bebas antar individu. Dalam pandangan ini, hukum yang baik adalah hukum yang mendukung kerja pasar dan tidak menghambat alokasi sumber daya. Yang selanjutnya, kritik terhadap distribusi keadilan. Pendekatan ini tidak lepas dari kritik. Salah satunya adalah fokus yang terlalu besar pada efisiensi ekonomi, bisa mengabaikan keadilan. Misalnya, aturan yang efisien secara ekonomi belum tentu adil bagi kelompok miskin atau minoritas. Selanjutnya, tokoh kunci yaitu Richard. Tokoh penting dalam pendekatan ini adalah Richard, seorang hakim dan akademisi yang banyak menulis tentang law and economic. Menurutnya, hukum sebaiknya dirancang untuk memaksimalkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Jadi, aliran ekonomi dalam sosiologi hukum memberi kita perspektif bahwa hukum tidak hanya soal keadilan atau moralitas, tapi juga alat penting dalam mengatur aktivitas ekonomi dan mengelola sumber daya secara efisien. Baik, kesimpulannya yaitu beragam aliran sosiologi hukum memberi perspektif yang luas, hukum sebagai norma, fungsi sosial, hasil sejarah, alat kritik, konsep teoritis, dan instrumen ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Baik, sekian presentasi dan penjelasan dari saya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.